Ada ini Jangan tanya si karpet, Marlin. ada karpet merah yang mau bertanya, silakan bro, karpet merah. Aku mau nanya, Yesus itu Bapa atau bukan? Yesus itu firman-Nya Bapa yang diutus ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan, menebus, dan membawa manusia ke surga, terbebas Enggak. dari dosa dan maut. Yang kutanyakan, Yesus itu Bapa atau bukan? Jawaban PD bukan. Iya, Bukan Bang. Jawab bukan. bukan. Yesus Iya, Bukan. iya, iya. Udah selesai berarti. Ya sudah. Yesus bukan Tuhan. Loh, Aduh, karpet. Iya, Udah malam karpet. Makanya hendaknya yang ini Pak, saya Hendaknya yang perlu bertanya. kasih penjelasan dikit ya. Kalau pengertian di Islam bahwa Tuhan namanya itu adalah Allah, kan gitu kan. Nah, kalau di kita, di Kristen, Tuhan dan Allah itu berbeda maknanya. Yang pasti bukan suatu nama gitu kan. Apakah Yesus Tuhan? Yesus Tuhan, benar. Gitu loh. Jadi, kenapa disebut Tuhan? Itu yang harus ditanya. Dan kenapa Yesus juga Allah? Ya kan? Itu yang harus ditanya gitu. Kalau ada pertanyaan itu, bisa kita jawab. Membungkam wadah ya, kita kasih clue-nya aja. Seperti Poinnya kan Yesus bukan Bapa. Memang Tuhan, bukan Pak, itu firman dari Tuhan, Bapak. Jadi Tuhan gini, Pak, ya. adalah Jadi ketika orang Muslim ditanya, apakah Iya. kamu tidak menyembah Bapak? Gitu kan? Iya, Kita firmannya menyembah Bapa. Bapak. Tapi kan bukan Bapa. Tuhan adalah gelar kepenguasaan atas surga Jadi dan saya jelasin dulu bumi. Pak ya. Jadi ketika Untuk Muslim Yesus, bertanya, apakah kita menyembah Bapak? Terus menyembah Yesus, gitu kan? Terus menyembah Roh Kudus, Nggak gini, gitu kan? Kalau Kelvin. kita bicara Bapak ya, kalau kita bicara Bapak, itu nggak bisa kita bilang, oh itu firman tuh nggak ada di dalam diri Bapak. Terus Roh Kudus nggak ada, nggak bisa. Itu tidak bisa dipisahkan. Ketika kita bicara Bapak ya, kata Bapak itu sudah pasti ada firman dan Roh Kudus di dalam itu. Sama seperti kita, gitu loh. Saya ada tubuh saya ada firman saya, perkataan saya yang keluar dari sekarang saya dengar itu dari saya juga gitu. Saya juga ada roh gitu kan, manusia kan, anak saya manusia kan. Jadi ini nggak bisa dipisah-pisahkan. Bukan berarti saya ada tiga gitu loh. Saya tetap salah satu. Tadi poinnya Nah ini dulu harus pahamin dulu. tadi Seperti poinnya kembali kepada ayat yang Maryam yang tadi loh, yang ayat 17 itu. Nah kata kami di sana gitu kan, kami keluar dari kami gitu kan. Nah itu equal itu. jadi tadi Equal itu. poinnya si karpet merah, dia poin karpet merah dengan poin kita bahwa Yesus dan Bapa itu berbeda, kita setuju. Tetapi bukan dikatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Kita setuju bahwa Yesus dan Bapa itu adalah dua pribadi yang berbeda, setuju. Tetapi di dalam Yesus itu ada firman Allah yang kekal. Karena Contoh gini ya. Hmm. Rakyat Indonesia, kami rakyat Indonesia, kata Pak Jokowi. Nah, ya, apakah Pak Jokowi itu sama dengan Pak Trufet, Pak Ladone? Kan nggak sama. Orangnya beda, tapi ya tetap rakyat kan. ya betul. Sama-sama Cuman gini, manusia. Statusnya presiden Pak Jokowi Pak. bedanya, saya bantu jelasin lagi nih. Bedanya dari pemahaman Pak Karpet Merah, di dalam tubuh setiap manusia ada roh. Sepakat Pak Karpet? Ya. Nah, bedanya di dalam tubuh Yesus itu bukan roh manusia biasa, tetapi adalah firman Allah. Di dalam tubuh Yesus itu bukan roh manusia biasa, tetapi adalah firman Allah. Makanya Yesus disebut sebagai roh Allah itu sendiri. Gitu. Bedanya itu. Kalau saya sebagai Trupat, Pak Karpet Merah, dan semua yang ada di sini itu rohnya diciptakan. Nah, roh di dalam tubuh Yesus itu adalah firman yang keluar dari Bapa. Bedanya di situ. Bedanya manusia biasa dengan Yesus. Beda Pak. Aja. Gini loh Pak Karpet. Jadi gini sebentar, Propat. Jadi kami orang itu pemahamannya tidak sedangkal itu, bro. Itu dia. Jadi bagi enggak sebentar. Biasakan kalau orang lagi menjelaskan jangan dipotong. Biasakan, bentar. Biasakan mendengarkan orang ketika menjelaskan. Oke?
Belajar Oke. untuk mendengar. Bagi Nah, kami Allah itu Esa. Allah yang Esa itu memiliki firman dan roh. Firman dan rohnya itu ada dalam dirinya. Yesus itu adalah firman-Nya yang menjadi manusia. Jadi kalau kamu tanya siapakah Yesus? Firman Allah yang menjadi manusia. Apakah Yesus itu Bapa? Bukan. Kenapa? Karena dia adalah firman-Nya Bapa yang menjadi manusia. Seperti itu pemahaman kami. Jadi kalau kamu giring berarti dia bukan Tuhan. Beda lagi kasusnya, kamu nggak mengerti arti kata Tuhan dalam Kristen. Tuhan itu seperti yang disampaikan Ko Kelvin tadi itu gelar kepenguasaan yang dimiliki oleh Yesus. Karena memang kuasa Yesus itu kan diberikan oleh Bapa itu. Kuasa di bumi dan di surga. Jadi Yesus bukan Bapa. Kenapa? Karena Yesus firman-Nya Bapa. Sejauh ini bisa dimengerti, bro? Paham. Ya udah, kalau udah paham ya itulah. Yesus bukan Bapa, udah poin. Kalau Donai mau tambah. Bukan begitu cara pemahamannya. Jadi gini, kalimat saya ada 10, kamu harus mampu menampung yang 10 itu. Kamu kurangi satu kalimat dari yang 10 itu namanya kamu mengurangi kebenaran. Itu tetap salah. Firman itu apa, Pak? Firman itu, oke, pertanyaanmu sangat bagus. Firman itu dalam pemahaman orang Soalnya Kristen, Kristen Pendengar. Indonesia aja, Pak, yang pakai firman. dengar dulu. Kamu itu tenangkan hatimu. Firman itu di dalam iman Kristen itu adalah ilmu pengetahuan hikmat Allah yang kekal dalam diri Allah dan sifatnya maha kuasa seperti Allah. Sudah memahami arti firman? Gimana? Firman itu dari kata Yunani logos, bisa diartikan itu ilmu, pikiran, hikmat, pengetahuan Allah yang maha kuasa dan berkuasa. Itulah Kalau Allah firman. berfirman gimana? Pertanyaanmu bagus. Kami orang Kristen di dalam Alkitab membedakan firman dengan berfirman. Firman itu kata benda, bro. Berfirman itu kata kerja. Dalam bahasa Yunani, firman itu logos, berfirman itu lego. Sama seperti memiliki pikiran. Pikiran saya tuangkan dalam bentuk kalimat, maka saya berkata-kata. Jadi kata-kata saya itu hasil dari saya memiliki pikiran dalam diri saya. Kamu harus bisa membedakan arti firman dengan berfirman. KBBI saja, sebentar. Berfirman itu kata kerja. Firman kata benda. Oke, mengerti sejauh itu? Kalau kata-kata tadi dituangkan ke hasil dari pikiran tadi dituangkan dalam kertas itu disebut apa? Sekarang yang harus kamu pikirkan, apakah tulisan yang di kertas itu pikiran saya? Nah, coba jawab, gimana? Enggak. Apakah yang di kertas itu pikiran saya? Yes, itu pikiran saya. Apakah pikiran saya hilang? Tidak. Jadi, yang di kertas itu kalau adalah pikiran. Kalau yang di kertas tadi, apakah Pak Ladonai? Itu pikiran saya. Bapak. Hasil pikiran Bapak yang di kertas. Bukan hasil pikiran saya. Yang ditulis di kertas itu adalah pikiran saya. Hasil dari pikiran. Bukan. Itu pikiran saya. Tetapi gini, ketika saya tuangkan pikiran saya menjadi sebuah kalimat itu pikiran saya, itu kalimat itu. Tapi saya tidak. Pikiran itu sama dengan Pak Ladonai? Pikiran saya ada di dalam diri saya. Kan saya sudah bilang tadi, sesuatu yang ada di dalam diri saya tidak bisa dipisahkan dari diri saya. Maka pikiran saya adalah saya. Pikiran yang sudah dituangkan ke dalam kertas itu loh, apakah itu Pak Ladonai? Maka saya katakan tadi, bahwa tulisan yang di kertas itu adalah pikiran saya. Bukan saya, tapi pikiran saya. Ya, bukan Pak Ladonai kan yang di kertas. Loh, maka ini orang nggak ngerti. Pak Kapet, kalau yang dituangkan, dituangkan di kertas itu masih lagi, saya bisa jamin, itu masih lagi Pak Ladonai. Kenapa? Misalnya begini ya, ada dua orang menulis surat.
Jadi dua orang ini menulis. Jadi bagaimana kita mau mengenal surat mana yang ditulis oleh A, surat mana yang ditulis oleh B? Jadi kan berdasarkan apa yang ditulis itu. Jadi menurut saya, apa yang dituangkan itu masih lagi mengidentifikasikan orang itu sendiri. Ngerti ya Pak Kapet? Pak Kapet? Iya. Oke Pak Kapet, coba lihat di screen. Ini ya, ini Injil Yohanes ya. Ajabah summa wa qala lahu Rabbi wa ilahi. Dalam bahasa Indonesia, ilahi itu apa artinya? Tuhan kan? Ini Thomas ya, Thomas berkata kepada Yesus, kamulah Robku, kamulah ilahku. Ya. Kamulah Robku dan juga kamulah ilahiku, ilahi, ya. Itu aja, Pak. Pikiran yang dituangkan ke dalam kertas itu kan bukan orangnya, bukan. Tapi kan masih teridentifikasi yang menulis. Sebentar, kita ikutin sebentar. Oke. Ini ketika kamu ngomong sama saya, apakah suara yang ku dengar itu adalah suaramu? Suara Pak Ladonai. Sebentar. Suaramu kan ku dengar. Ya. Suaramu itu apakah suaramu? Suaraku ya. Iya, suaramu. Ketika kamu ucapkan kata-katamu kepada saya, pertanyaan-pertanyaanmu itu, apakah di pikiranmu tidak ada pertanyaan itu? Ada. Ya sudah. Itu aja kau renungkan. Berarti kau sudah mengerti sebenarnya. Cuma kau pura-pura nggak ngerti aja. Tapi suara-suaraku itu bukan aku. Makanya aku bilang tadi, Yesus itu bukan Bapa. Kan betul. Dengar dulu kan udah idem. Yesus itu bukan Bapa. Terus siapa Yesus itu? Firman-Nya Bapa. Kan udah. Suaramu ini bukan kamu. Tapi suaramu itu siapa? Suaramu ini suaramu. Sudah, nggak masalah. Kamu aja nggak bisa memahami. Analoginya udah sangat sederhana kok. Ya, tapi kan nggak sama. Suaraku dengan aku kan nggak sama. Memang nggak sama, Pak. Makanya dibilang apa tidak sama? Kan sudah dijelaskan. Makanya dibilangnya itu firman. Kamu sebagai karpet dengan firmanmu sebagai karpet itu dua pribadi yang berbeda. Bukan, jangan dulu. Bro Pet. Jangan dulu pakai kata pribadi, dia susah memahami. Kita buat aja hakikat keberadaan atau realita konkret. Nanti pribadi, nanti dia pikir babi. Jadi nggak usah kita, nanti dia pakai, dia nggak mengerti pribadi. Iya, 1, 2, 3 pakai jumlah. Iya, jangan pakai pribadi. Nanti dia nggak ngerti. Tapi intinya kan, intinya kan esensinya masih sama. Mau suara kamu, mau tubuh kamu, mau apa ya, pikiran kamu, itu kan tetap sumbernya sama. Iya, makanya kami katakan bahwa Roh Kudus itu berasal dari Allah, keluar dari Allah. Bahwa firman itu juga keluar dari Allah. Semua alam semesta ini ya keluar dari Allah semua. Berarti kamu belum memahami beda kata. Sebentar. Berarti Bro Karpet ini belum memahami beda kata firman dengan berfirman. Tolong dulu. Alam semesta ini kosong. Dengar dulu. Alam semesta ini bukan kosong. Memang nggak ada apa-apa. Alam semesta kosong. Dengar hanya ada dulu. Tuhan. Nah, semua alam semesta ini keluar dari Tuhan. Sama aja sudah keluar. Enggak ada. Mau disamakan alam semesta ini dengan Tuhan. Sebentar. Di mana tertulis bahwa alam semesta ini keluar dari Tuhan? Terus dari mana kalau bukan dari Tuhan? Yang benar itu di dalam Alkitab diciptakan. Jadi kalau sekarang, awalnya kan kosong, nggak ada. Ngerti nggak kamu artinya diciptakan? Ya ada kan? Diciptakan itu bara, artinya itu Allah membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Tapi bukan keluar dari dirinya. Tapi dia kalau ciptakan. Segala yang keluar dari dirinya itu apakah? Sekarang saya tanya kamu, di mana ayat di kitabmu, di Alkitab, bahwa alam semesta ini keluar dari diri Allah? Terus kalau bukan dari Allah, terus dari mana? Diciptakan oleh Allah. Kasih clue, bro. Diciptakan. Ya, diciptakan, Pak. Benar. Kalau di Islam tuh ada katanya kun fayakun tuh. Iya. Kun fayakun. Dari nggak ada menjadi ada. Semua alam semesta ini juga dari nggak ada menjadi ada. Oke.
Kenapa menjadi Tapi dia ada? keluar. Diciptakan Segala yang ya. keluar dari Tuhan berarti bukan Tuhan. Di mana ayat Selesai, kan? kamu Muslim? Di mana di Muslim dikatakan bahwa alam semesta keluar dari Allah? Pakai logika aja lah. Enggak. Terus dari mana Kamu- kalau nggak ada kamu nggak Di ada Islam sebentar, nggak boleh dari pakai mana? logika, Pak. Nggak boleh Sebentar, pakai akal, Pak. sebentar. Ada ayatnya Kamu tuh. sebentar. Kamu di sini hadir sebagai orang Islam atau sebagai orang tak beragama? Orang Islam, Pak. Ya udah, berarti pakai kitabmu. Seorang Muslim itu harus ikut kitabnya. Nah, terus kalau alam semesta ini kalau bukan dari Tuhan dari mana? Allah menciptakan. Mengerti kata menciptakan? Dari nggak ada menjadi ada. Oke. Saya menciptakan pesawat, tapi pesawat itu bukan keluar dari saya. Saya Yang keluar kan menciptakan dari pikiran Tuhan kan keluar. loh. Itu namanya menciptakan. Itu namanya menciptakan. Sorry Pak Ladonai, kita dengarkan perspektif Pak Sumarlin sesuai Al-Quran. Apakah alam semesta ini keluar dari Tuhan atau alam semesta ini diciptakan? Silakan Pak Sumarlin. Ya, alam semesta diciptakannya dari ketiadaan menjadi ada. Oke, mungkin Bapak Karpet bukan- Merah ini bukan- Islam bukan cabang Melayu. keluar dari zatnya sang pencipta. Ini yang dipahami. Ya sama kan Lebih kayak seperti Yesus. Dari nggak ada menjadi ada. Kan sama aja tuh. Beda dengan Yesus. Yesus sendiri mengatakan, aku datang dan keluar dari Bapa. Dia sendiri yang ngomong. Sudah keluar dari Bapa ya artinya ya Tuhan Bapa. Pak Dia Karpet, ada, Apa? dia ada di Ya kan? dalam diri Bapa. Artinya itu keluar dari Artinya, Bapa itu, iya. Dia ada di dalam diri Bapa. Sedangkan yang namanya ciptaan diciptakan seperti kun fayakun di dalam Islam tuh ya, biar kamu paham. Layaknya Adam. Adam itu dibuat dari tanah. Terus Oke. dihembuskan hidup. Hmm. Dari nggak ada menjadi ada. Tanah Keluar itu, dari Bapa. dengar dulu, tanah itu dari mana? Tanah. Dari ciptaan Tuhan itu sendiri. Oke, berarti sudah bagus ya. Kamu udah deal. Kamu memahami bahwa tanah itu diciptakan. Sekarang aku tanya samamu, firman Allah itu diciptakan Allah atau bukan? Diciptakan dong. Kalau firman Allah diciptakan Allah, itu namanya kamu mutajilah. Dan darahmu itu halal untuk dibunuh ahli sunnah wal jemaah. Kalau bukan diciptakan terus apa? Ya itu Itu dia. kalau Bapak di Arab tuh udah dipenggal itu. Iya, jadi kalau Firman itu Bapak perkataan kan? bukan, makanya barusan tadi ku jelaskan firman itu pikiran, ilmu, pengetahuan Allah. Pikiran Allah ciptaan Allah apa bukan? Pikiran Allah ciptaan. Firman. Oke. Iya, firman Aku itu kan ngomong firman, bukan pikiran gimana sih? kamu itu Coba Pak dijelaskan arti kata logos. untuk menjelaskan tentang hakikat firman itu sendiri ya. Semoga kita tidak sedang berbicara Enggak, pada sebentar. orang yang belum Sebentar. Makanya sampai cuma Kristen Saya- Indonesia yang berkutat di firman. Bahasa Enggak, Inggris nggak ada bukan. firman. Iya, berarti santai bro. udah. Santai. Ayo, Begini, hanya mungkin begini ya, sebentar. namanya Izinkan kita Pak maklumi, Sumarlin ya. menjelaskan teman-teman. Ya, untuk apa namanya Pak Karpet Merah, kami menghargai baik sekali apa namanya mungkin niat Bapak. Namun seyogyanya kita bicara dengan saudara-saudara kita bukan dalam posisi yang anggaplah kita merasa benar atau ingin menyampaikan kebenaran. Bukan dalam posisi menggurui atau mencoba mencari salahnya di mana atau seperti apa. Karena kembali yang diajarkan agama kita lah ikrah fiddin. Jadi apa namanya biarkan saudara kita memahami agamanya sesuai dengan pemahamannya dan kita memahami mendalami agama kita sesuai dengan pemahaman kita supaya kita tidak terjadi hal-hal yang istilahnya saling debat kusir apa segala macam yang mana itu juga dilarang dalam agama kita. Kaitannya dengan firman sendiri ya, sebagaimana yang dipahami oleh para pendahulu agama ini. Ya. Firman atau kalamullah atau perkataan Allah Subhanahu wa taala itu bukan ciptaan gairu makhluk. Ini adalah keyakinan para pendahulu kita, bisa merujuk kepada usul sunnah, kitab-kitab usul sunnah kaitannya dengan hal ini. Kurang lebih seperti itu. Ini saja yang mungkin perlu kita memahami bahwa saudara-saudara kita yang
Kristiani memahami bahwa Yesus atau Isa alaihissalam adalah firman yang keluar dari diri pencipta kita dan menjadi manusia. Adapun kita di dalam Islam, Isa alaihissalam adalah salah satu ruh di antara ruh-ruh yang Allah ciptakan sebagaimana kita ini. Yang kemudian teknisnya dia tidak seperti manusia pada umumnya, tetapi ditiupkan melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Maryam. Kalau di tafsir ayat Al-Anbiya maupun At-Tahrim itu ditiupkan di kerah bajunya. Jadi kalau kita ditiupkan malaikat pada saat kita 40 hari yang ketiga di rahim ibu kita, adapun Isa alaihissalam sebelum itu ditiupkan. Kalau di dalam Islam seperti itu. Jadi terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak Sumarlin. Semoga Bro Karpet Merah ini bisa mempertimbangkan bahwa firman itu bukan ciptaan. Dalam hal ini, pahami dulu begini, sifat-sifat Tuhan dalam Islam itu melihat. Oke, itu sifat melihat. Oke, sekarang itu melekat. Mendengar. Mendengar itu melekat juga. Sifat Tuhan yang ada 20. Sekarang berkata, Tuhan memiliki sifat berkata, itu sifatnya melekat. Oke, saya tanya sama Bro. Kalau ada istilah firman menjadi manusia, bahas sifat ini kenal lagi. Iya, saya tidak menyerupai manusia. Coba Pak. Kalau ada istilah firman menjadi manusia, itu apa sifat Allah yang menjadi manusia atau bagaimana? Kalau sifat itu sistemnya melekat, sifatnya melekat. Oke, saya tanya. Keluar, misalnya aku berkata A, B, C, D sampai Z. Itu perkataan yang dibuat Allah sendiri. Sedangkan sifat Allah itu melekat, tidak akan keluar. Sifat seperti melihat, mendengar, berbicara, itu sifat. Kalau sekarang menjadi manusia itu yang dimaksud apa? Sifat Allah yang keluar atau menjelma atau bagaimana? Sifat itu keluar menjelma atau bagaimana? Karena sekarang sifat itu sistemnya melekat. Udah, sekarang saya tanya sama kamu. Bisa nggak ada sifatmu tanpa ada dirimu? Tolong jawab dulu saya. Bisa nggak kamu memiliki sifat jika tidak ada dirimu? Coba kau renungkan dulu perkataan saya nih. Pertanyaan saya. Bagaimana? Bisa nggak kamu sifatmu ada tanpa tubuhmu ada? Mohon izin sifat Bapak apa? Sifat macam apa? Dia nggak ngerti. Contoh sifat apa? Contoh sifat. Tenangkan hatimu dan pikiranmu. Saya tanya sama kamu. Mohon izin Bapak untuk istirahat. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Saya tanya sama kamu. Bisa nggak ada sifat tanpa ada fisikmu, tubuhmu? Contoh sifat seperti apa? Mendengar, melihat gitu ya? Iya, bisa nggak kamu mendengar kalau tidak ada kamu? Tentu saja tidak bisa. Oke, sekarang saya katakan berarti sifatmu satu dengan dirimu. Setuju? Setuju. Oke, seperti itulah Allah kami. Bahwa firman-Nya itu ada dalam dirinya. Allah kami itu tidak mungkin dia ada tanpa firman-Nya. Tetapi Allah itu maha kuasa, kamu terbatas. Allah kami yang maha kuasa itu untuk tujuan keselamatan, dia mengutus firman-Nya menjadi manusia. Firman iya, makanya firman Allah itu bersifat berkata, mendengar, itu sifat. Sekarang saya tanya sama kamu, sifat Allah itu di dalam diri Allah atau di luar diri Allah? Di dalam diri Allah. Oke, sesuatu yang ada di dalam diri Allah, apakah Allah? Tahu nggak arti firman? Firman itu segala yang diucapkan, yang keluar diucapkan. Misalnya aku berkata, ini berarti, Bapak Budi. Dengar ini Ibu Budi. Enggak. Dengar. Kamu nggak ngerti. Tolong ya, pakai telingamu baik-baik. Kami orang Kristen membedakan firman dengan berfirman. Firman itu bagi kami ilmu, pengetahuan, pikiran, hikmat Allah. Sedangkan berfirman kata kerja udah berbeda Pak Merben. Iya itu kalau dia. Sifat yang itu sudah dengar sebentar. Sekarang kutanya samamu, bisa nggak kamu bedakan kata benda dengan kata sifat? Itu udah berbeda Pak. Beda nggak? Bisa nggak kamu bedakan kata benda dengan kata sifat? Bisa. Oke, coba jelaskan apa kata benda dengan kata sifat. Misalnya aku melihat
Memiliki sifat melihat. Apakah melihat itu bisa keluar? Gitu? Jadi gini, melihat itu kata kerja itu. Kata kerja. Melihat, kata kerja itu. Melihat, mendengar. Iya, kata kerja. Sekarang pertanyaannya gini, bisa nggak kamu melihat itu kata kerja, kata benda itu mata, kan gitu. Iya. Itu berbeda, Pak. Jadi gini, kamu kulihat ini, emosimu terlalu kuat. Lebih kuat emosimu daripada ilmumu. Santai. Di situ. Jadi kalau orang itu emosinya lebih kuat daripada isi kemampuan di otak itu, ya repot saya menjelaskan. Saya sudah menjelaskan dengan bahasa anak SD sama kamu. Nanti kamu tanyalah sama guru bahasa Indonesia yang bagus. Pak, apa bedanya kata benda dengan kata sifat? Kalau sudah kamu tanya nanti, baru kamu datang lagi, kita diskusi lagi ya. Jangan terlalu... Segala yang keluar dari Tuhan, itu tidak bisa disebut Tuhan. Sekarang saya tanya Setuju sama... Dengarkan dulu. Setuju nggak? Setuju nggak? Segala yang keluar dari Tuhan, itu bukan Tuhan. Setuju nggak? Tidak setuju, tidak. Sebentar, saya tanya. Apa saja yang keluar dari Tuhan? Misalnya Tuhan menciptakan bumi, bukan matahari. Keluar. Kau ngerti nggak arti keluar dengan menciptakan? Segala perkataan yang keluar dari dulu, Tuhan, bukan Tuhan. Jawab dulu. Bisa nggak kau membedakan arti kata keluar dengan menciptakan? Saya keluar dari rumah. Saya menciptakan rumah. Bisa nggak kau bedakan artinya itu? Kalau Pak Ladone meludah, itu apa? Ludah itu Pak Ladone. Beda. Saya manusia. Nah, Allah kan keluar dari Pak Ladone. Bukan kayak gitu. Yesus itu firman. Ya, firman yang keluar kan? Oke. Sekarang saya tanya sama kamu. Firman Allah di mana? Kalau sifat dengar, jawab dulu. Firman Allah di mana? Firman Allah di mana? Kalau ini ada dua penafsirannya. Kalau namanya firman sebentar. Sifat itu sifatnya melekat. Sekarang kalau firman yang sudah keluar, dikeluarkan berarti diucapkan. Ya sudah keluar kalau sudah diucapkan. Kutanya tadi sama kau, sifatmu di dalam dirimu atau di luar dirimu? Sifatku berada di dalam diriku. Oke, firman Allah kita ikuti dulu ya, saya ikuti. Firman Allah sifat Allah. Sifat Allah itu di mana? Di dalam diri Allah atau di luar diri Allah? Dalam diri Allah. Oke, sesuatu yang ada di dalam diri Allah apakah Allah? Iya, tentu saja. Ya sudah, selesai. Pinter ya. Kalau sudah dikeluarkan, udah. Firman itu sudah keluar menjadi manusia. Firman itu artinya diucapkan, sudah dikeluarkan. Kamu itu catat ya. Jangan kamu terlalu bodoh. Loh, Yesus itu berada di dalam diri Allah. Makanya, keluar di dalam diri Allah. Bilang, Pak, bedakan dulu mana yang kata benda, mana yang kata sifat, mana yang kata kerja. Itu berbeda. Yesus itu kan keluar dari diri Allah. Dia berada di bumi. Sekarang gini aja. Saya ajari kamu dengan lembut, dengan manis. Yesus itu sebelum menjadi manusia, dia ada sebagai firman di dalam diri Allah. Mengerti sejauh itu? Karena belum diucapkan, belum dikeluarkan kan? Ini orang masih bodoh di dalam banget pikiran. Ini. Kamu terlalu bodoh. Pak, saya jelaskan. Pak siapa? Pak Kapek ya. Oke, lihat di screen-nya. Oke, jangan itulah, jangan menghina lah. Lihat di screen, Pak. Bukan kenyataan kok, Bro. Udah kujelaskan dengan sangat rendah sekali bahasa saya yang sangat mudah dicerna, kamu nggak bisa cerna. Oke, Pak, lihat di screen, Pak. Lihat di screen-nya. Oke, ini artinya ini dari KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, cipta itu apa? Mengadakan sesuatu yang baru. Artinya dari tiada ke ada. Oke, benar apa yang Bapak bilang. Cuma kita lihat keluar. Keluar itu apa artinya? Oke, keluar itu memindahkan sesuatu dari sebelah. Oke, artinya sudah ada ya. Sudah ada, tapi dipindahkan. Ngerti gak Bapak? Oke, cipta itu dari tiada ke ada. Tapi kalau mengeluarkan benda itu sudah ada. Cuma dipindahkan ke tempat lain. Misalnya dari pikiran dipindahkan ke buku. Bukan begitu.
Jadi artinya gini, firman sudah ada di dalam diri Allah. Sudah ada. Terus pikiran kan? Pikiran itu sudah ada di dalam diri Allah. Oke, pikiran itu sudah dikeluarkan menjadi manusia di dalam rahim perawan Maria. Ya sudah. Kan artinya bukan Allah. Loh. Makanya kami katakan Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Segala yang sudah dikeluarkan berarti itu sudah keluar, sudah bukan orang itu. Dengar dulu, bisa nggak kamu memahami firman Allah yang menjadi manusia? Bisa? Paham, aku paham. Oke, firman Allah menjadi manusia. Utuh ya kalimatnya. Oke. Siapa kayak Yesus? Itu sudah menjadi Yesus. Siapa kayak Yesus? Firman Allah menjadi manusia. Apakah Yesus itu Allah sendiri? Bukan. Tetapi siapa? Iya, udah kita katakan Yesus itu bukan Allah Bapa itu sendiri, tapi dia adalah firman-Nya Allah itu sendiri. Ya sudah. Firman yang diciptakan, yang keluar dari Allah. Nih kamu itu mengerti nggak arti kata diciptakan? Udah dijelaskan tadi. Dari tidak ada ya. Menjadi ada. Saya pikir gini ya. Mungkin memorimu 0,5 gigabyte aja. Mulai menghina kan? Bukan. Ya, coba kasih kesempatan untuk Pak Geri ikut serta dalam berdialog. Oke, Pak Geri, silakan Pak Geri. Kebetulan nih, Bu. Ini memang salah satu yang saya mencoba untuk dalami sih, tapi ya memang belum dalam juga sih saya. Jadi gini, ini salam kenal buat Bung Karpet Merah ya, Muslim ya. Saya mengawalinya bagaimana? Ini tentang firman ya. Gak usah pakai firman lah kalau bisa. Soalnya firman itu cuma ada di Indonesia. Oke. Bung Karpet Merah ini kalau membahas tentang Yesus atau Isa di Islam dan Kristen ini, saya selalu memberikan perbedaan yang sangat jelas, Bu. Bahwa yang diletakkan ke dalam rahim Maria di iman Islam itu bukanlah roh yang bermakna firman Allah, tetapi roh ciptaan Allah. Itu sebabnya di iman Islam, Isa itu hanya ciptaan. Tetapi bedanya di dalam iman Kristen, yang diletakkan ke dalam rahim Maria, ini adalah firman Allah. Menariknya adalah Pak Geri, jangan pakai kata firman, Pak. Firman cuma ada di Indonesia. Kalau merujuk pada teks bahasa Inggris, ya jangan membatasi kita karena kita orang Indonesia, kita menggunakan perkataan. Jangan membatasi apa yang lazim sudah kita gunakan. Ya, samakan aja dengan bahasa Inggris, terjemahan bahasa Inggris pakai cite bahasa Indonesia perkataan, sedangkan firman itu istilah lain lagi. Bukan cite itu perkataan, sama word itu beda. Bapak udah nggak ngerti. Jadi saya kesel nih. Orang nggak ngerti ngucap sesuatu, apa yang diucapkan dia nggak paham. Kesel. Ya makanya firman itu cuma ada di Indonesia. Dengerin Pak Geri aja, Pak. Ya, Bung, gini aja. Boleh saya nanya nggak? Di surat 42 ayat 52 itu ada kata ruh di situ, dan kemudian itu didefinisikan sebagai Quran. Boleh dilihat nggak? Geri, 42 berapa tadi? Saya tampil link screen. Surat 42 ayat 52. Oke, bentar ya. Ini lain pembahasan nih kayaknya. Sama-sama, Bung. Ini tentang firman Allah juga. Ya, sambil nunggu yang share screen ya. Jadi, ada titik temu antara Alkitab dengan Quran sewaktu berbicara tentang firman Allah yang diturunkan Allah ke bumi. Dan titik temunya adalah kata
ruah itu, kata ruh. Di dalam Alkitab itu ada pemahaman bahwa salah satu makna ruah adalah firman Allah. Pak Gary sudah di screen. Iya. Oke. Nah ini yang diterjemahkan menjadi wahyu dalam bahasa Arab. Kelihatannya, Pak Gary? Ya, ini dia Pak Gary. Pak Gary? Pak Gary mau yang ini atau Pak Gary mau yang ini? Pak Gary. Tampaknya beliau sedang Ya, koneksinya. Halo. Jadi kita gunakan yang lazim, kita gunakan yang ada di Indonesia. Kita membatasi. Kalau kemenang itu bikin hang. Pak Munir belum tidur nih. Pak Gary. Baru pulang kerja. Ya. Pagi Pak Munir. Jadi mungkin pertanyaan Pak Gary kepada Pak Kapet begini. Kami wahyukan kepadamu wahyu. Jadi apakah wahyukan dengan wahyu itu sama? Mungkin saya nggak tahu apa yang Pak Gary mau tanya. Pak Gary di mana ya Pak Gary? Pak Gary masih di sana? Udah nggak ada. Pertanyaannya apa? Pak Gary-nya nggak ada ya Pak Gary. Yang mau tanya tadi Pak Gary-nya udah pulang. Oh ya, oke. Mungkin dia mau tanya di sini kok. Tadi kan ada yang ngotot berfirman. Oke, mungkin Pak Gary mau tanyakan nih mungkin. Bedanya apa? Firman ya, sama berfirman. Kami wahyukan kepada wahyu. Ya, teman-teman, mungkin Pak Gary mau tanyakan apakah beda wahyukan kepada wahyu nih? Karena kan ada yang ngotot tadi, berfirman, keluar, ciptaan, keluar, kan gitu. Bedanya firman dengan berfirman apa? Bedanya firman dengan berfirman. Berfirman itu kata kerja Pak, kata kerja perbuatan. Kalau firman itu kata benda, nama. Ngerti Pak? Oke, kalau misalkan Anda bilang bahwa firman itu ada di dalam Allah, sekarang kalau Anda pintar, coba sebutkan firman itu terdiri dari apa? Komposisinya terbuat dari apa? Silakan. Firman itu pikirannya Tuhan. Komposisi apa Pak? Abstrak Pak. Pikirannya Tuhan. Sudah jelas kan. Dari tadi itu yang berkutat itu di firman. Coba jangan pakai kata firman, biar lebih gamblang lagi. Jadi kalau soalnya firman itu yang pakai itu cuma di Indonesia. Bapak mau pakai bahasa apa? Bahasa logos ya. Bapak mau pakai kata logos. Bapak paham logos? Bahasa Inggris, Said, berkata, perkataan, berkata. Firman bukan set Pak. Firman itu makanya kalau firman itu bukan berbeda dengan word, harus bedakan mana word, mana set, mana say, itu harus bisa kamu bedakan dulu. Jangan kamu ngomong sesuatu yang kamu nggak paham. Jadi kamu yang bikin kamu pusing sendiri, bro. Dengar. Yohanes 1 ayat 1. Kalau di bahasa Inggris itu word. Do you understand English? Bapak mau saya ngomong bahasa Inggris dengan Bapak? Word, perkataan. Do you understand English? Do you even understand English?
Little. Makanya jangan. Rujukan bahasa Yunaninya, logos. Oke, kita tunjukkan dulu Yunani. Mungkin dia nggak suka bahasa Indonesia ya. Kita tunjukkan dulu Logos Yunani ya. adalah sabda. Sabda terdiri dari apa? Silakan. Bentar Pak, ini belum clear lagi Pak. Apa nih ya? Iya. Anda tahu. Bapak satu-satu Tunggu Pak. giliran, Satu-satu Pak. Bulan langsung tegas. Iwan lesson Inggris. Dia kan mau dia kan nggak mau bahasa Indonesia. Saya aja mau bahasa Indonesia, dia nggak mau. Gimana sih? Pahamilah bahasa yang Bapak sendiri pahami, Pak. Jangan menggunakan bahasa Bapak yang nggak pahami, nanti gimana ya? Kacau, Pak. Interlinear, bukan interlinear. Greek-nya mana ya? Ini gimana ya mau search Greek? Okay. Terjemahan aja, logos terjemahan ke bahasa Inggris apa? Word Pak, word. Ya pakai word bahasa Indonesianya apa? Firman. Oh, perkataan kok firman. Firman Pak, firman. Firman Pak. Bukain. Bahasa Indonesia word apa? Belanda. Bukain Google Translate-nya. Google Translate coba word bahasa Indonesia, bahasa Inggris ke Indonesia. Oke. Bentar ya. Bukain Google Translate-nya. Belanda. Translate ya, Google Translate. Ya. Bapak ini tahu. Jauh-jauh. Tapi sok tahu. Belanda. Ya. Gini aja, tahu nggak perbedaan Memra dan firman lagi word. Memra, tahu nggak Memra? Firman, oke, firman diterjemahkan ke bahasa Inggris word Pak. Enggak. Dari bahasa Inggris ke Indonesia. Terbalik. Tuh. Mana firman? Jadi kalau firman itu diterjemahkan gimana? Firman itu diterjemahkan ke bahasa Inggris apa? Kan sama juga. Jangan pakai kata firman. Makanya jangan berpikir sempit. Anda ini bodoh. Enggak apa-apa nanti kalau Aduh. Kemanaan itu bukan hanya lagi keluar bahasa kasihnya ya. Sempit pikir Anda. Masa kasihnya keluar ya. Ya bahasa dengan penghujat nggak perlu kasih. Anda penghujat. Pak. Aku dari tadi mana ada menghujat? Dalam suatu kata, Pak ya, kita sering kali mengalami suatu kata yang ambigus. Tahu nggak ambigus? Yang ambigu, yang artinya bisa bermakna ganda. Misalnya, misalnya tahu. Tahu bisa berarti apa? Makanan tahu, ya kan? Ini yang noise apa nih? Nggak dengar nih, nggak jelas. Gitu. Ini aja. Sebentar bang. Pakai nama Memra aja, nggak usah firman. Bang, sebentar bang. Coba di-mute semua dulu tuh. Kita nama Memra aja, nggak usah firman. Enggak, ngomongnya gantian. Jadi kan saya yang dengar kasihan bang. Gini Pak, ada kata ya yang ambigus ya, yang bisa bermakna ganda. Misalnya kata bisa. Nggak bisa, bisa itu artinya dapat. Belum tentu bisa juga bisa jadi apa? Racun, kan gitu. Jadi jangan terlalu sempit gitu loh dalam berbahasa. Ini aja mau saya kasih pelajaran bahasa Indonesia. Iya, kalau arti word, kalau dipersempit itu artinya kata. Kalau firman masih luas, tergantung kalimatnya. Logos aja. Gini aja Pak Kelvin, kita ikutin aja maunya dia. Logos aja, udah. Oke, logos. Logos bahasa Yunani translate ke bahasa Inggris. Sekalian, Memra, tahu nggak dia tuh? Transfer ke bahasa Inggris, ini transfer ke Indonesia lagi. Aduh, Bapak kalau nggak paham, Pak ya. Aduh, saya sih bukannya ini ya, bukannya mau sok apa ya. Saya lihat kedungu kayak gini, saya kesal dong loh. Sekalian, Memra diartiin. Memra atau daftar diartiin ke Indonesia. Kata itu kalau nggak ada kata kerjanya bisa nggak berfungsi. Padahal nanti kalau seandainya Al-Quran menerjemahkan kata word itu dalam bentuk firman, tolong dihapus ya. Bantu kami menghapus. Silakan protes pada penerjemah Quran. Kata itu kalau nggak ditambah kan nggak ada. Sorry tadi wifi saya mati nih. Udah suruh aja nerjemahin Memra dan Wayomer. Tahu nggak dia? Memra dan Wayomer.
Percuma bahasa Indonesia masih bingung. Memra Kapet. dan Wayomer. Pak Kapet, lihat skrin ya, Pak Kapet. Pak Kapet lihat skrin ya. Ya. Oke, ini ya, ini word ya. Surah Al-Baqarah ayat 75. Oke, sekarang saya ini Quran ya. Ini Qurannya bukan karangan kafir ya. Oke, kita lihat bahasa Indonesianya apa. Word itu karena dia diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Iya. Makanya dicari 75 ya. Samanya word itu. Kalau bahasa aslinya kan logos. Pak Kapet, nampak gak ini? Firman. Yang tadi apa? Yang tadi kan word. Quran kalian aja terjemahkan firman sebagai word. Anda mau bilang apa? Makanya bahasa Indonesia itu lebay. Anda belajar dulu. Bahasa Indonesia itu lebay. Padahal itu artinya mendengar perkataan Allah. Ini Quran kalian, Pak. Ini Quran kalian. Quran kalian aja terjemahkan word sebagai firman. Terjemahan bahasa Indonesia itu lebay. Sudah kuakui. Oh, artinya ulama kalian lebay ya? Ini kan ulama kalian yang bikin terjemahan bahasa Indonesia itu lebay. Artinya ulama kalian Pak, lebay ya? Hargai bahasa Indonesia, Pak. Iya, gini Pak, sama dalam bahasa Inggris Pak, gitu loh. Makanya artinya sebenarnya di situ perkataan Allah, bukan firman-firman. Firman itu kan bahasa di dalam, makanya dalam bahasa Inggris juga diterjemahkan word, Pak. Suruh baca. Tunggu. Oke. Tapi ya, makanya di dalam bahasa Inggris juga diterjemahkan word, gitu loh. Kalau dalam bahasa aslinya Yunani itu kan logos, gitu loh. Nah, makanya juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia apa? Sehingga diterjemahkan dalam bahasa firman, itu loh. Adonai. Itu Pak, Pak. saya Itu firman. mau melanjutkan tadi Ya, yang ditambahin. terputus. Oke Pak Giri, silakan Pak Giri. Oke, Ya, ayatnya saya tampilin apa? Pak, ayatnya saya tampilin apa, Pak Gary? Oke, Pak Gary saya tampilin Ya. ayatnya. Oke, jadi Pak Gary, ada persamaan antara Alkitab dengan Quran sewaktu menunjuk pada firman Allah yang diturunkan Allah ke bumi. Jadi salah satu persamaannya adalah firman Allah ini disebut sebagai ruah atau ruh di Alkitab maupun di Quran. Kalau di dalam Alkitab itu, ya ini memang jalannya panjang ya. Yesaya 11 ayat 4 itu ada kata nafas itu dalam bahasa Ibrani-nya itu ruah. Dan kalau Anda membaca tafsiran di Syabat, ruah di situ adalah perkataan. Jadi sewaktu perkataan itu menunjuk pada perkataan Allah, maka disitulah firman Allah yang bermakna ruah. Nah, menariknya adalah di dalam Quran juga salah satu definisi dari ruh adalah menunjuk pada Quran itu sendiri. Ada banyak definisi tentang ruh, banyak. Boleh saya jawab? Tetapi ada 3 ayat, Bu. Saya biasanya cuma 1 aja. Surat 42 ayat 52 itu ruh di situ bermakna Quran. Memang diterjemahkan dulu, Munir. wahyu. Tetapi dalam bahasa Arabnya memang ruh. Pertanyaannya apa, Pak? Nah, itu dia kan. Roh atau Al-Quran. Ya. Jadi kalau misalnya di dalam iman Islam dan Kristen juga ada persamaan juga. Karena di dalam iman Islam dan Kristen ini konsep turunnya firman Allah itu ada. Di Alkitab misalnya Yesaya 55 ayat 11. Firmanku keluar dari mulutku, dia akan melaksanakan dan seterusnya. Jadi Allah menurunkan firman Allah. Dan hakikatnya sama. Allah bukan ciptaan, firman Allah bukan ciptaan. Nah, yang saya mau tanya kepada Anda adalah, ruh yang disebut di surat 42 ayat 52 itu yang menunjuk pada Quran, ini hakikatnya ciptaan atau bukan ciptaan? Ciptaan, Pak. Ya? Ciptaan. Apa? Ciptaan. Ciptaan ya? Oke. Saya lanjutkan lagi sedikit ya. Kalau misalnya Quran dimaknai sebagai ciptaan,
Artinya nanti Anda jatuhnya ke paham bidah yang dinamakan sebagai Mu'tazilah. Mu'tazilah itu adalah bidah yang menganggap Quran hanyalah ciptaan. Tuhan, Pak. Ya? Ciptaan Tuhan. Suaranya kecil. Ciptaan Tuhan. Ya, berarti Anda menggunakan paham bidah Mu'tazilah. Terus masalahnya apa, Pak? Nah, kalau misalnya Anda menggunakan paham bidah Mu'tazilah, ya itu masalahnya. Karena yang menyebut Quran sebagai ciptaan itu adalah bidah yang namanya Mu'tazilah. Adalah yang apa yang diucapkan oleh Allah ya ciptaan Allah. Manusia ciptaan Allah, Quran ciptaan Allah. Masalahnya di mana, Pak? Ya itu persoalannya. Sewaktu menyebut Quran hakikatnya ciptaan, maka di situ persoalannya, karena itu pemahaman bidah Mu'tazilah dan itu hukumnya kafir. Coba aja Anda googling deh, Mu'tazilah gitu. Mu'tazilah, Jahmiyah itu Setahuku nggak ada, Pak. Kalau cuma seperti itu dikatakan kafir nggak ada, Pak. Ada. Coba aja cari di Google. Bid'ah itu bidat itu tolak tuh sama al-wanasu apa tuh? Nggak ada mengatakan Quran ciptaan Allah langsung disebut kafir, disebut bidah, nggak ada, Pak. Coba, Bapak berarti nggak ngerti ini. Coba cari itu, dibuka itu. Itu pemikiran Mu'tazilah di mata apa tuh? Ahlussunnah. Ahlussunnah wal Jamaah. Ikutkan ada banyak apa ya pandangannya. Ada yang bilang mereka bukan Islam, bukan juga kafir di tengah-tengah. Itu tadi buka aja tuh tadi yang Dari tadi mana? tuh pandangan tadi yang tadi sebelumnya back. Mu'tazilah di mata Ahlussunnah wal Jamaah.